Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, thank you sudah mau hadir. Nah, kita lanjut lagi nih di ayat selanjutnya. Setelah kita ditimpakan kejahatan, demikian banyak kesaksian yang kita belajar mendengarkannya untuk menguatkan iman kita, juga untuk mengkoreksi hidup kita. Karena setiap firman yang kita dengar, yang diilhamkan Roh Kudus, itu untuk mengajar, mendidik, dan menuntun kita pada kebenaran, saudaraku. Ya, tidak ada yang sempurna. Nubuat pun tidak sempurna. Tapi ketika yang sempurna datang, kita disempurnakan. Yang lalu kita belajar bahwa kita harus mau menerima anggota tubuh Kristus yang lain. Maaf ya, mungkin dari anus, bau ketiak, di mana dibutuhkan semua itu, saudaraku, untuk melengkapi hidup kita. Di mana di tempat itu banyak sekali kotoran, banyak sekali bakteri yang baunya enggak enak. Tetapi setiap orang, setiap pelayanan, setiap komunitas membutuhkan anggota tubuh Kristus yang seperti itu. Termasuk safety tank. Di mana seluruh kotoran setiap orang yang ada di tempat itu akan diolah setelah dibuang di safety tank. Malah menjadi menyuburkan tanah. Hasil akhir ya saudaraku ya. Safety tank itu tertutup. Jauh di bawah tanah. Nggak boleh bocor. Tapi di dalamnya ada olahan. Sistem alamiah melalui bakteri-bakteri yang timbul dari proses ketika kotoran itu masuk ke dalam bak itu. Demikian juga hari ini kita boleh belajar. Seringkali kita juga dibawa masuk ke tempat-tempat yang enggak enak, enggak nyaman, yang kotor. Begitu banyak penolakan, tidak dipercaya. Banyak kesakitan, banyak kesengsaraan. Tetapi sesungguhnya dari semua itu di dalam kita akan mengalirkan yang menyuburkan tempat lain. Ya, ada saudaraku boleh buka di Google atau YouTube ya tentang safety tank. Itu ada teknisnya, bagaimana membuatnya, lalu hasil akhirnya apa. Kalau tanpa proses, setiap kotoran yang dibuang oleh setiap orang itu mencemari lingkungan. Menjadi segala sumber penyakit, sumber kejahatan. Nah, setiap orang pun diperlakukan sama Tuhan. Setiap makhluk hidup diperlakukan yang sama. Tuhan itu adil, equal. Sehingga tidak ada yang kebal proses. Tidak ada yang kebal yang namanya dosa. Saul gak pingin diproses. Saul gak mau menerima teguran. Daud menerima teguran. Daud menerima proses sakit sehingga dia diselamatkan. Musa menerima keputusan salah dari Tuhan. Membuat dia tidak menerima tanah perjanjian. Seperti pohon, tanaman itu yang akhirnya semakin dalam ke bawah, semakin rendah hati, mendapatkan air yang murni. Sehingga setiap orang harus mendapatkan kondisi yang tidak aman, yang kotor, yang tidak enak. Tetapi diawali dengan yang enak dulu. Saul itu anak orang berada. Daud itu menggembalakan kambing domba.
Setelah diangkat jadi mantu raja, setelah dipakai Tuhan, diuber-uber mau dibunuh sama Saul. Saul itu gembalakan lembu, wah kaya, peternak lembu itu kaya. Menjadi raja, habis itu mati masuk neraka. Nggak mau melewati proses. Daud melewati proses 13 tahun. Musa melewati proses 40 tahun di Midian. Lanjut lagi di pelayanan di padang gurun. Musa itu 2 kali loh prosesnya. Sebelum pelayanan, persiapan. Setelah itu pelayanan. Sampai lelah minta mati Musa itu. Akhirnya mendapatkan hukuman. Hasilnya mendapat hukuman. Kalau kita tidak baik-baik belajar firman Allah, kita tersesat. Segala diambil yang baik aja, segala dianggap buruk aja. Takarannya, ukurannya firman Tuhan yang kita harus mengerti karena diwahyukan, diberi pengertian oleh Roh Allah. Kitab Timotius menuliskan itu. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah. Itu saudaraku. Udah dipersiapkan, masih diproses lagi, masih dihukum lagi. Kalau Saul nggak mau proses, minta menang terus, ngatur sendiri terus. Akhirnya mencari Tuhan, malah memakai cara tidak benar, masuk neraka. Salomo jadi raja, akhirnya membangun rumah berhala. Itulah dimensi-dimensi kehidupan yang Allah berikan. Sehingga pada awalnya masuk. Nah, kalau yang masuk ini enak terus. Saya apresiasikan dengan kesehatan ya saudaraku ya. Kalau saudaraku tidak makan makanan berserat, akan bermasalah dengan saudaraku untuk membuang hasil makanan sisanya. Dan itu akan menyebabkan penyakit di bagian pencernaan. Dan anggota tubuh yang lain. Contoh, makan sayur itu enggak enak. Makan buah-buahan tertentu itu enggak enak. Kalau mau enak aja, ya daging, ya apa aja. Itu enak. Sayur gak usah banyak-banyak. Buah yang enak aja. Buah mangga, buah anggur, buah segala. Itu buah-buahan itu, yang jenis itu gulanya sangat tinggi termasuk durian. Nah, segala sesuatu yang enak itu harus ada pengaturannya saudaraku. Ada keseimbangan. Allah selalu memberi yang enak, selanjutnya yang gak enak akan menyusul. Ketika yang gak enak menyusul, selanjutnya yang enak menyusul. Selalu begitu. Sekolah gak enak. Ketika bekerja enak dapat hasilnya. Tapi untuk cuman bekerja lama-lama gak enak. Hasilnya gitu-gitu aja, harus meningkatkan kinerja dari kerjanya, kemampuannya, baru lebih enak. Terus seperti itu. Yesus 30 tahun enak jadi anak. 3,5 tahun enak dipakai Allah. 3 jam mati digantung di kayu salib. Nah, yang tidak enak ini menetralisir. Supaya yang enak ini jangan menjadi pembunuh buat kehidupan kita. Maka ada siang harus ada malam. Waktunya istirahat. Kalau ada malam, ada waktu istirahat, harus ada waktunya bekerja. Saudara buka kitab Pengkhotbah. Sesuatu ada waktunya. Sehingga hidup ini gak bisa seenaknya sendiri.
Kita harus punya safety tank. Tempat di mana semua kumpulan kotoran yang kita makan. Tapi sebelumnya kita makan itu harus seimbang. Supaya organ tubuh kita pencernaan khususnya itu sehat. Kalau pencernaan itu sehat, semua tubuh sehat. Kalau pencernaan tidak sehat, anggota tubuh lain itu enggak sehat. Contoh saudaraku, saya mengalami ini. Berapa saat yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba tangan kiri saya ini, telapak tangannya itu kesemutan. Posisi duduk tegak kesemutan. Semakin lama semakin kesemutan, berdiri aja kesemutan. Enggak seperti sekarang saudaraku. Lalu saya pergi ke dokter periksa. Dokter memerintahkan periksa darah. Ternyata saya kekurangan vitamin D, kekurangan namanya kalsium, termasuk magnesium dan sebagainya. Lalu berobat, dokter berikan vitamin-vitamin itu. Ternyata prosesnya itu oleh karena pada awalnya kekurangan vitamin D. Ceritanya gitu saudaraku. Vitamin D ini menyebabkan bukan langsung ke tulang. Salah itu saudaraku. Vitamin D ini yang membuat usus pencernaan kita, usus kecil kita mudah menyerap yang namanya makanan yang mengandung kalsium, magnesium dan sebagainya. Kalau kekurangan vitamin D, segala vitamin yang dibutuhkan tulang, otot dan saraf itu terbuang. Nah, oleh karena usia di atas 30 tahun, semakin tinggi usianya, kemampuan tubuh untuk mengolah itu menurun. Termasuk organ, termasuk otot, termasuk saraf, termasuk tulang. Nah, saya berolahraga. Tetapi karena asupan bahan untuk membangun otot, saraf dan tulang itu kurang sehingga membuat otot saya menjadi layu. Sarafnya menjadi lemah, tulangnya menjadi keropos. Karena ketika difoto, diambil darah, tulangnya itu menjadi banyak melepaskan kalsium. Ada istilahnya itu saudaraku. Sehingga tulang ini karena kurang menyerap kalsium. Maka tubuh ini setiap saat itu membutuhkan kalsium yang dari tulang kita salah satunya. Karena saya nggak minum susu. Nah selain susu ada susu kacang, makanan-makanan tertentu ya saudaraku. Susu kedelai, tempe, tahu dan sebagainya. Telur. Karena saya nggak tahu makannya sembarangan. Tetapi pada pokoknya kurang vitamin D. Sehingga setiap kalsium yang masuk ke tubuh itu banyak yang terbuang keluar melalui saluran kencing. Pada satu titik tertentu 2 tahun yang lalu, tangan saya kesemutan, sarafnya kejepit. Kejepit otot, tetapi kebetulan diperiksa tulangnya juga rapuh karena kekurangan kalsium. Nah 2 tahun dibangun sama dokter. Diberikan vitamin. Saya berolahraga tetap aktif. Akhirnya terbangunlah otot itu saudaraku. Sarafnya dan tulangnya. Setelah diperiksa darah kembali, kandungannya normal semua. Baik saudaraku. Karena asupan ini tidak beraturan saenake dhewe. Dokter tanya, gak makan sayur dah? Makan dokter saya. Gak makan kacang-kacangan kamu. Kalau kacang-kacangan memang kurang. Gitu. Dan selama kurang lebih 40 tahun, saya tidak pernah kena matahari. Gitu saudaraku. Sangat jarang kena matahari. Ketika saya buka YouTube, Asia ini tempatnya matahari. Sinar matahari luar biasa, berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Amerika sana.
Tetapi orang Asia rata-rata kekurangan vitamin D. Makanya saya itu teringat, kenapa banyak orang bule, orang Eropa, orang Amerika, ketika datang ke Indonesia berjemur di pantai di Bali. Mereka mengambil vitamin D itu banyak sekali. Gitu saudaraku. Nah, itu sama dengan kehidupan kita. Berjemur matahari nggak enak. Makan vitamin itu kayak makan obat besar-besar. Lalu makan makanan yang mengandung vitamin itu nggak enak. Tempe sama stik ya jauh. Karena nggak mengerti, maka terjadi kekalahan daripada otot, saraf dan tulang, saudaraku. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau enaknya aja, mau kaya aja, membuat otot-otot ketekunan, kerajinan, ya, kebaikan, semua otot-otot itu akan melemah. Karena kita akan curang. Yang penting cuan banyak, yang penting makin kaya. Gak peduli dengan keadaan orang lain. Jadi kalau saya kolaps, kamu kolaps urusan kamu. Kan banyak seperti itu dunia usaha. Begitu menyatakan pilot, ya udah suppliernya juga pilot. Gak usah bayar. Bahkan ada orang ketika gak enak bisnis, dia lari kabur. Karena memang di dalam jiwanya gak sehat. Gitu. Demikian juga hidup ini mengikut Tuhan. Musa di dalam puncak keberhasilannya, Allah pertontonkan Musa itu tidak menghormati Allah. Karena memukul batu. Sesuatu yang gak enak mendatangi Musa. Padahal kalau boleh secara ukuran manusia, Musa boleh protes. 40 tahun saya melayani kamu dengan segala suka duka, lalu menanggungkan kayaknya mesti dibunuh oleh Fir'aun. Mau dibunuh oleh umatmu sendiri, setiap hari sampai malam bekerja keras melayani umatmu. Kok malah upah yang umum untuk semua orang, aku gak dapet. Anak gak dijadiin pemimpin. Gak boleh masuk tanah perjanjian, bocengli Tuhan ini. Tidak adil Tuhan ini. Yang gak enak itu mendatangi Musa. Ketidakadilan itu mendatangi Musa. Tapi keadilan Allah berbeda. Allah cuma mengatakan cukup kamu sampai di sini. Tidak semua dipanggil menjadi Paulus. Tidak semua dipanggil menjadi Petrus. Tidak semua melayani di gereja besar. Tidak semua melayani gereja kecil. Ada kekayaan tubuh Kristus. Ada yang menjadi mata yang indah. Tapi ada menjadi anggota tubuh yang tidak indah. Ada yang fungsinya terlihat, ada yang tidak terlihat. Mata, hidung, telinga, mulut, tangan terlihat. Tapi kalau organ hati, jantung, empedu, usus nggak terlihat. Nah seringkali ketika iman kita nggak sehat, kehidupan rohani kita nggak sehat, organ tubuh di dalam rohani kita itu yang sakit. Termasuk tulang, saraf, dan otot. Saya sampai pada satu titik, saudaraku, layu otot itu. Saya jalan di bandara nih, Cengkareng nih, turun dari pesawat. Itu jalannya agak jauh. Saya jalan mengayunkan tangan ini, saudaraku. Sampai di antrian bagasi atau berapa saat kemudian. Ini otot sini saya tuh sakit, saudaraku. Gerak itu mesti dipegang. Ototnya layu. Kenapa? Karena ototnya tidak dimasukin vitamin. Kekurangan vitamin D. Padahal saya olahraga loh saudaraku. Jalan kaki, renang, segala macam. Tapi tidak bisa membangun. Sehingga saudara ketika saudara melayani, saudara nggak mau dilayani, tidak bisa membangun. Saudara memberi, nggak mau diberi, nggak bisa membangun. Saudara cuma mau ditolong, saudara tidak menolong, nggak akan membangun otot rohani saudara.
Sehingga yang nggak enak atau kesakitan, kesengsaraan itu harus terjadi. Harus ada pelayanan-pelayanan yang bersifatkan itu menyakitkan dan membawa pada kesengsaraan. Ada pelayanan-pelayanan yang harus menanggungkan kesakitan dan kesengsaraan. Itulah salib Kristus. Semuanya itu menyempurnakan kerohanian. Sehingga hidup kita ini tidak bisa memilih. Saya memilih datang ke gereja aja. Saya milih cuma memberikan uang saja. Saya milih cuma melayani saja. Saya milih nggak bisa. Harus seirama dengan Alkitab. Tuhan, ku berikan semuanya. Pada akhirnya, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Mengerti kehendak Tuhan, detak jantung Tuhan, perasaan Tuhan. Tuhan aja mau ditolak. Tuhan tuh mau dikata-katain. Tuhan mau disakitin. Jadi kita hidup ikut Tuhan gak bisa. Udah, pokoknya aku ngasih duit aja. Karena dalam pelayanan gak enak. Diperintah-perintah pester. Disuruh-suruh. Ada aku bekerja rajin dapat duit, aku beri persembahan aja. Karena kalau melayani gak enak. Disuruh ke tempat gak enak, tinggal gak enak, semuanya gak enak. Membuat organ-organ tubuh saudara yang tidak kelihatan itu terkena penyakit. Dan itu kan membunuh rohani saudara. Hati yang kena serosis, serangan jantung, usus besar yang kena kanker, empedu yang buntu karena ada batunya. Karena yang kita terima itu enggak sehat. Jadi saudara harus menyiapkan hati untuk dibawa Tuhan menuju, yuk ayat selanjutnya. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, saudaraku. Yang tidak membuka mulutnya, yang keluh. Tapi tidak membiarkan diri ditindas. Artinya, saudaraku nggak perlu melawan. Saudaraku duduk diam, nangis seperti Daud kalau salah. Ajari aku mengerti perasaanmu, ajari aku jalan-jalanmu. Musa tulis, menghitung hari-hari dengan bijaksana. Agar aku tahu rencanamu. Nah, hubungan yang sama Tuhan yang baik, mendengar suara Tuhan yang baik, menerima berkat Tuhan, menerima kuasa Tuhan, menerima kehidupan dari Tuhan, itu harus dipersiapkan untuk menjadi anak domba yang keluh dibawa pada pembantaian, di mana bulunya harus digunting. Yang paling mahal dari domba itu bulu, dijadikan namanya mantel bulu mewah. Sehingga segala sesuatu yang mewah, yang enak, yang terbaik dibawa ke Tuhan. Itulah Habel. Lemak-lemaknya, daging itu paling enak lemaknya. Saudara kalau mencoba makanlah sate kambing, sate ayam, ikan yang berlemak, ikan patin. Segala sesuatu kalau ada lemaknya itu enak, gurih saudaraku. Itu diberikan kepada Tuhan. Jadi setiap kali yang diberikan sama Tuhan kelebihan, kenyamanan, segala sesuatu yang hebat, yang khusus, yang enak.
saudara siapkan diri untuk dibawa, ada yang namanya bulu yang akan diambil. Enggak semuanya, enggak. Ada bagian hidup saudara yang mungkin masih rusak. Ada bagian di dalam diri saudara yang masih belum baik. Enggak apa-apa. Tetap jalan sama Tuhan, tetap bekerja untuk Tuhan, tetap melayani Tuhan. Tapi jangan dengan kekeh. Tetap melakukan yang diingini seperti Saul. Harus bisa menerima keputusan Tuhan walaupun tidak enak seperti Musa. Harus mau menerima hukuman yang tidak enak seperti Daud. Jadi perjalanan hidup bersama Tuhan, seseorang mendapatkan hal yang khusus dari Tuhan atau dipanggil khusus. Kalau Paulus hidup di penjara. Tetapi diberikan panggilan khusus mendirikan jemaat di luar orang Yahudi yang sampai di tangan kita. Di mana Paulus penulis kitab perjanjian baru yang terbanyak termasuk perjanjian lama. Dan tata laksana pelayanan sampai hari ini setelah kematian Tuhan Yesus itu berdasarkan kitab yang ditulis oleh Paulus. Ada diaken, ada penilik jemaat, pondasi, termasuk seseorang yang harus dipanggil, nggak boleh orang baru bertobat, nggak boleh pemabuk, orang bisa memelihara keluarga dan sebagainya. Termasuk menerangkan namanya kitab Taurat, di mana itu merujuk pada hukum kasih karunia, kitab Roma. Lalu menyatakan hal-hal yang tentang Tuhan Yesus itu di kitab Galatia. Ada kemerdekaan. Tetapi Paulus tetap punya kelemahan. Seorang yang pemarah. Musa punya kelemahan. Seorang pemarah. Daud punya kelemahan. Gak bisa ngatur keluarga. Gak bisa ngatur pasukan. Karena panglimanya memberontak semua sama dia, anak-anaknya memberontak semua sama dia. Bawa pasukan, anak-anaknya saling bunuh kakak beradik. Daud kacau. Tetapi Daud tidak pernah melepaskan dirinya, pandangannya kepada Allah. Daud tidak pernah mau melepaskan dirinya dari kecintaan kepada Tuhan. Daud itu memberikan pembangunan bait Allah, bahannya dari dia. Ketika dia ajukan, dia mau membangun bait Allah. Allah larang, tidak boleh tanganmu itu tangan yang berdarah. Karena Daud banyak peperangan, banyak bunuh orang, banyak salah dalam membunuh. Tapi Daud walaupun dilarang Allah, Daud menyediakan bahannya yang terbaik. Daud berpikir, jangan-jangan anakku tidak bisa menyelesaikan. Nah, berpikirlah Daud ini loh. Yang membawa Daud menjadi baik dan benar. Daud tidak mengkoreksi dengan menolak, mengkoreksi dengan merasa yang tidak enak itu membuat dia tidak enak. Tidak. Daud berpikir melakukan yang baik buat kerajaan Allah. Walaupun dia sedang disalahkan Allah. Walaupun dia sedang sakit. Walaupun dia semuanya sedang gak enak. Tetap setia melakukan apa yang Allah kehendaki. Musa tidak sakit hati. Gak menerima upah yang normal masuk tanah perjanjian. Dianggap sama dengan yang orang dihukum berdosa yang dimatiin Tuhan. Dianggap sama dengan para pemberontak. Enggak apa-apa. Diletakkan di septic tank dia itu. Saul mengambil yang terbaik. Enak banget hidupnya. Orang lain kerja, dia nongkrong kayak bos aja. Tapi dia nampil sebagai pemimpin. Nampil baik di antara umat Israel. Yang lain yang kerja. Saul dibunuh mati sama Tuhan.
yang tidak terlihat 40 tahun. Itu organ dalam rohaninya itu busuk, kena penyakit, saudaraku. Karena asupannya nggak sehat. Menolak segala yang nggak enak, di mana dibawa sebagai domba yang keluh. Tidak membuka mulutnya, lalu bulunya diambil. Orang yang nggak mau repot, nggak mau capek, nggak peduli, yang mau seenaknya, yang penting gua memiliki, habis itu gua kasih deh. Nggak peduli orang lain susah apa enggak, dia mainkan orang lain. Orang yang licik, itu Alkitab mengatakan tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Mari kita tengok ayat firman Tuhan ini kembali. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus sudah berjaya ini, saudaraku. Ini ceritanya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Jadi ya udah Tuhan, gimana Tuhan aja. Dibawa, dikasih makan yang nggak enak, sayur, buah-buahan itu yang tidak disukai tapi yang menyehatkan, nggak suka susu, minum susu. Semuanya itu sebuah disiplin secara firman Allah. Hidup itu harus disiplin. Karena Allah itu disiplin. Matahari itu pagi terbit, sore tenggelam. Nggak pernah sore terbit, pagi tenggelam. Allah itu menetapkan segala sesuatunya itu abadi. Sehingga apapun yang kita lakukan pada Allah abadi. Di mana itu menuntun kita untuk dibawa kepada pembantaian. Ditindas gak apa-apa. Dikata-katain dengan melaporkan ke persekutuan gereja hal-hal yang tidak dilakukan, fitnah, keji buruk. Tetap berjalan pelayanan. Akhirnya yang menfitnah, yang difitnahkan terjadi dalam hidup dia. Dia menebar paku, dia yang menginjak paku itu. Sedangkan orang yang difitnahkan, itu pakunya kan di belakang. Udah jalan kemana-mana. Karena mengikuti yang tertulis di Alkitab. Pada waktu itu sesungguhnya ketika mendengar sebuah berita, itu mau memukul hamba Tuhan itu. Mau dipukulin sama saya. Benar itu saudaraku. Saya bawa mobil saya mau datangin rumahnya. Gua pukulin loh. Wah, premannya udah kumat, penjahatnya udah kumat, anak jalanan kumat. Benar-benar saya mau pukulin saudaraku. Enggak baik, jangan ditiru. Tapi benar-benar over saya sudah. Tiba-tiba istri mengingatkan, mengkoreksi. Pi, kata Tuhan, letakkan bara api di atas kepalanya. Karena memang istri saya tahu, saya tidak melakukannya. Di situ, apa yang dia ucapkan, dia fitnahkan, membuat orang lain sulit, itu kembali kepada dia. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan saya dibawa seperti domba. Pelayanan diambil, dipecat sebagai pendeta. Dipecat saya saudaraku. Saat dipecat itu betul-betul proses yang busuk buat saya safety tank. Selesai proses pemecatan saya keluar dari ruangan itu. Saya pergi ke mesin fotokopi, saya fotokopi. Itu saya mau balik mesin fotokopi padahal nggak kuat. Tapi kemarahan saya itu mendidih hebat. Untung saya diantar oleh kakak saya. Ada hal-hal beberapa kali dalam hidup kita dibawa kepada safety tank. Dicelupkan hal yang kotor. Tapi keluarnya akhirnya proses itu membuat kita mampu berpikir. Tidak melakukan yang sama. Lalu kita menjadi lebih sabar. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Tuhan bawa pada domba yang keluh, diambil bulunya saudaraku. Nama rusak, pelayanan gak ada, dihina orang, dipecat dari pendeta. Tetapi tetap hati melayani. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Ada beberapa kali hidup saya dibawa Tuhan pada lembah kematian. Pada namanya anak domba yang dibantai. Dari nama baik, lalu pelayanan, lalu keuangan. Tetapi dari hasil itu keluarlah yang namanya air yang menyehatkan. Di tempat yang lain. Sehingga hari ini kita belajar. Kita nggak boleh yang mau enak saja. Seringkali kita harus menerima kesakitan, kesengsaraan dari orang lain. Juga kita harus tanggungkan kesakitan, kesengsaraan orang lain. Seringkali kita juga disuruh menanggungkan oleh kesakitan, kesengsaraan orang lain, dijadikan korban. Seringkali kita juga merasa kita itu tidak salah, diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Seperti Musa. Tetapi justru di sanalah bulu domba ini diambil. Namun setelah itu kalau keluh tidak membuka mulutnya, domba akan mengeluarkan bulu yang baru. Dan terus berjalan. Karena ketika bulu itu dipotong, gundul, itu yang namanya kutu, yang namanya kotoran dari bulu itu juga hilang. Tubuh yang baru yang bersih. Walaupun nanti kena kotor lagi, pada musimnya dipotong lagi. Karena domba itu ada musimnya pemotongan bulu domba. Itulah zamannya suaminya Abigail, namanya Nabal. Pada waktu musim pemotongan bulu domba. Dombanya gundul, jelek sebentar, nanti tumbuh lagi. Jadi setelah saudara mengalami hal-hal itu, kesakitan, kesengsaraan, ditimpakan, menanggungkan atau didatangkan, harus menerima koreksi dan sebagainya. Di situ saudara akan rutin perbuatan saudara, hidup saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, itu akan menjadi berkat yang mahal buat yang empunya domba, yaitu kerajaan Allah Tuhan Yesus. Karena kita akan produksi terus. Kita akan terus melahirkan hal-hal yang seperti bulu domba, baik. Tapi bulu domba yang sudah pada waktunya harus dicukur. Harus rela diserahkan pada Tuhan. Mau harta, mau hidup, mau segalanya. Seringkali hal tidak baik mendatangi kita. Itu cara Tuhan menggunting bulu domba. Menjadi mahal berkat bagi kerajaan Allah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.